geografi. Kamu udah ngerti dong tentang geografi? Nanti saya jelaskan ya, ruangan lingkup geografi mencakup geografi fisik, geografi sosial, geografi regional, geografi teknik, dan geofisika. Nah, yang pertama itu geografi. Jadi geografi fisik itu adalah mempelajari alam, tanah, iklim, hewan, dan lain-lainnya. Nah, geografi sosial itu tentang mempelajari manusia, budaya, dan sosial ekonomi. Kalau geografi regional mempelajari wilayah tertentu secara detail, Asia Tenggara atau Indonesia, ini kayak negara gitu. Terus itu geografi teknik menggunakan teknologi, misalnya pemetaan sik dan citra satelit. Geografi itu mempelajari bumi dengan prinsip fisika, misalnya gempa bumi, tsunami, ini menjadikan geografi ilmu yang multidisipliner, bisa dipakai untuk perencanaan kota, misalnya migrasi, bencana, ekonomi hingga perang. Gitu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Otto dari Suri Kedaya. Jadi saya akan menjelaskan pengertian tokoh dari definisi geografi. Boleh. Udah mungkin belum pengertian ini tokoh dan jelasin ya. Jadi sejarah perkembangan geografi dipengaruhi oleh tokoh. Herodotus adalah orang pertama yang menggunakan istilah geografi, mendefinisikan sebagai penggambaran bumi. Ptolemeus kemudian menekankan peran peta karena menurutnya geografi adalah penyajian kehidupan bumi dalam bentuk peta. Immanuel kan memberikan perbedaan yang menarik antara sejarah dan geografi. Kalau sejarah membahas fenomena dalam kurun waktu, maka geografi membahas fenomena dalam ruang. Artinya menekankan sebaran berjalan di permukaan bumi. Jadi kalau di Indonesia itu ada Bintaro yang mengatakan geografi adalah ilmu yang berdasarkan sifat bumi, termasuk hubungan kausal gejala-gejala yang tersebar di permukaan bumi. Ahmed Sandi atau Imadi Sandi menambahkan bahwa geografi berusaha menemukan persamaan dan perbedaan antar ruang. Sementara di dalam geografi Indonesia merumuskan definisi modern. Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan geosfer dalam pendekatan keruangan, kewilayahan, dan lingkungan. Dari berbagai pendapat itu dapat disebutkan bahwa geografi adalah ilmu yang bukan hanya mendeskripsikan bumi, tetapi juga menganalisis hubungan antar fenomena fisik dan sosial serta dampaknya terhadap kehidupan manusia. Udah. Sekian dari saya, juga Dr. dan dari Suri Kedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Otto dan bersama siapa? Dava dari 10-9. Nah, jadi kamu tahu nggak apa saja geosfer yang terdiri? Nggak tahu tuh. Oke, saya jelasin ya. Geosfer terdiri dari 5 lapisan. Pertama, litosfer, yaitu lapisan batuan dan tanah. Litosfer adalah fondasi kehidupan, tempat manusia berani membangun dan mengambil sumber daya alam. Struktur litosfer terdiri dari di dalam, pilar, mantel, dan kerak bumi. Kerak bumi dibagi dua, kerak benua dan kerak samudra. Nah, yang kedua itu ada atmosfer, lapisan udara yang menyelimuti bumi. Atmosfer melindungi bumi dari radiasi matahari, menjaga suhu, dan menjadi tempat terjadinya cuaca. Lapisan-lapisan atmosfer meliputi troposfer cuaca, stratosfer ozon, mesosfer membakar meteorit, termosfer aurora, dan eksosfer batas ruang angkasa. Nah, yang ketiga itu ada hidrosfer, yaitu semua air di bumi, baik dalam bentuk cair, laut, sungai, padang es,
maupun gas uap air. Air bergerak dalam siklus hidrologi, evaporasi, kondensasi, previsitasi, infiltrasi, aliran permukaan. Tanpa siklus ini, kehidupan tidak mungkin ada. Nah, jadi yang keempat itu ada biosfer, yaitu lapisan kehidupan semua organisme, dari tumbuhan hingga manusia, hidup di biosfer. Biosfer berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem dan menyediakan oksigen, makanan, serta sumber daya lainnya. Antroposfer, yaitu lapisan manusia. Disinilah aktivitas sosial, budaya, politik, dan ekonomi berlangsung. Antroposfer sangat mempengaruhi terhadap lapisan lain. Misalnya urbanisasi memengaruhi hidrosfer, air, litosfer tanah, dan atmosfer udara. Kelima lapisan ini saling terhubung. Contoh nyatanya ketika manusia antroposfer menutup hutan biosfer, maka tanah longsor bisa terjadi, yaitu litosfer. Sungai tercemar hidrosfer dan iklim lokal berubah atmosfer. Nah, jadi kamu udah ngerti belum tentang ini? Oh, udah ngerti nih tentangnya. Ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal, ulang. Udah. Tiga. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Cero Autor, dan di samping saya Oke. Jadi saya akan menjelaskan pendekatan dalam geografi. Kamu tahu nggak apa itu pendekatan dalam geografi? Oke, saya jelaskan ya. Ada 3 pendekatan utama. Yang pertama itu pendekatan peruangan atau spesial, menganalisis lokasi, jarak, distribusi, dan pola fenomena di permukaan bumi. Contoh mengapa industri lebih banyak tersebar di Jawa Barat dibandingkan Papua. Nah, yang kedua pendekatan lingkungan atau ekologi, menganalisis hubungan timbal balik manusia dengan lingkungannya. Contoh, menganalisis hubungan timbal balik manusia dengan lingkungannya. Contoh, penebangan hutan di Kalimantan menyebabkan banjir dan penuhnya satwa langka. Yang ketiga itu pendekatan kewilayahan atau kompleks wilayah, menganalisis keterkaitan antar wilayah. Contoh, kawasan Jabodetabek di dalam Jakarta sebagai pusat ekonomi mendapat dukungan tenaga kerja dan pangan dari Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang. Nah, pendekatan ini membuat geografi menjadi ilmu yang komprehensif karena bisa melihat persoalan dan dari berbagai sisi. Nah, dari itu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dian Darto. Jadi saya akan menjelaskan objek studi geografi. Kamu ngerti nggak tentang objek studi geografi? Oke, saya jelaskan ya. Jadi objek studi geografi dibagi 2, material dan formal. Objek material adalah fenomena yang mempelajari, yaitu geosfer yang terdiri dari 5 lapisan biosfer, atmosfer, dan hidrosfer. Biosfer dan antroposfer. Caranya turun meletus dalam objek litosfer, pola hujan termasuk atmosfer, sungai, hidrosfer, hutan, dan tropis termasuk biosfer, dan aktivitas manusia di biosfer termasuk antroposfer. Sementara itu, objek formal adalah cara pandang atau metode analisis geografi menggunakan pendekatan peruangan di bagaimana interaksi manusia dan lingkungannya, serta kewilayahan, hubungan antar wilayah. Jadi kalau ada Jakarta, objek materialnya adalah hujan, sungai, gunung, bunga. Sedangkan objek formalnya adalah cara kita menganalisis banjir. Dari sisi lokasi, hubungan manusia dengan alam, dan kaitannya dengan wilayah sekitarnya. Nah, dan itu belum dalam materi ini. Edit mana pun? Hah? Apaan? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Autor. Saya ingin menjelaskan pengertian geografi. Kamu mengerti pengertian geografi?
dengan geografi itu, geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang berarti bumi, dan grafin yang berarti tulisan atau gambaran. Dari asal katanya saja kita bisa memahami bahwa geografi pada mulanya adalah yang menggambarkan bumi. Namun dalam perkembangannya geografi jauh lebih luas. Geografi tidak hanya sebatas menggambar peta atau menjelaskan bentuk permukaan bumi, tetapi juga menganalisis fenomena yang terjadi di permukaan bumi, baik fisik maupun sosial, serta hubungan di antaranya. Contohnya ada contohnya saat kita membahas air, kita tidak hanya menjelaskan bahwa air keluar ke permukaannya, kita juga melihat penyebabnya, curah hujan tinggi, tanah tidak mampu menyerap air, sungai meluap, dan tata kota yang tenang. Baik semuanya itu adalah bagian dari analisis geografi. Maka dari itu, geografi adalah ilmu yang menyajikan gambaran tentang kaitan antar unsur di dalamnya. Jadi saya sudah selesai menginterview dengan nama siapa? Nah, sekarang dalam ngerti belum pengertiannya? Ya, benar-benar, benar. Yang dari saya dengan cara otak dan perasaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Zaza Otak dan saya bersama teman. Jadi saya akan menjelaskan prinsip geografi. Jadi prinsip geografi itu adalah fondasi untuk menganalisis dan mengungkap fenomena geografi di permukaan bumi. Tujuan prinsip geografi antara lain menjelaskan perbedaan fenomena geografi dan penyebabnya, memberikan penjelasan lebih detail agar mudah dipahami, menunjukkan hubungan antara unsur geografi, menganalisis wilayah secara menyeluruh dan terpadu. Macam-macam prinsip geografi itu, yang pertama itu ada prinsip distribusi ya. Jadi prinsip distribusi itu adalah prinsip yang berkaitan dengan persebaran fenomena geosfer dan fakta yang tidak merata di permukaan bumi. Contoh, kandungannya minyak bumi di Indonesia lebih banyak di wilayah Indonesia bagian barat daripada di wilayah Indonesia bagian timur. Nah, yang kedua itu prinsip interrelasi adalah prinsip yang mengungkapkan antara fenomena geosfer yang satu dengan fenomena lainnya. Contohnya, deforestasi hutan dan menyebabkan tanah longsor dan banjir. Yang ketiga itu ada prinsip deskripsi, adalah prinsip yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai karakter yang spesifik dari fenomena geosfer dalam bentuk peta, grafik, tabel, diagram, dan kalimat. Contohnya, penyebaran penduduk dijelaskan atau digambar dengan peta jumlah penduduk. Nah, yang terakhir itu ada prinsip kronologi, adalah prinsip yang melihat masalah geografi dari sudut pandang persebaran, instalasi, dan distribusi dalam suatu region. Contohnya, menganalisis persebaran pola hujan, penyebabnya terjadinya perbedaan pola hujan, dan dampaknya tinggi atau rendahnya curah hujan. Nah, dari yang prinsip geografi itu dan bentuk ini. Sekian dari saya Zaza Otak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zianzaro Autor dan di samping saya ada siapa? Kafel. Oke, jadi saya akan menjelaskan 5W1H. Udah ngerti belum 5W1H? Belum. Oke, saya akan jelaskan ya. Geografi memiliki 6 pertanyaan utama yang menjadi ciri khas, yaitu what, when, where, why, who, dan how. Nah, contohnya tuh kita ceritanya banjir di Jakarta ya. Nah, what itu apa yang terjadi? Banjir. Nah, habis itu when, kapan terjadi? Musim hujan, Januari sampai Februari. Ya. Habis itu where, di mana? Jakarta Pusat atau Jakarta Utara? Oh iya. Iya. Oke ya. Why, mengapa? Tahu. Curah hujan tinggi, sungai meluap, daerah resapan berkurang. Kalau itu siapa yang terdampak? Yaitu penduduk Jakarta. Oke. Kalau how, bagaimana prosesnya? Air hujan tidak bisa diserap tanah, sungai meluap masuk ke pemukiman,
dengan W1H plus 1H maksud saya, geografi mampu menjelaskan fenomena secara menyeluruh dari penyebab hingga dampaknya. Oke. Oke. Jadi sudah ngerti belum saatnya? Alhamdulillah ngerti. Oke. Bener ngerti nggak yang di bawah itu? Beneran ini. Oke ya. Nah, Oke. Kita akan jelasin lagi ya. Jadi ada apa aja tadi? What, when, where, when, who, dan how. Oke. Jadi what itu artinya apa? 5W 1H. Enggak, what itu artinya apa kalau Indonesianya? Oh itu kapan-kapan. Apa? Nggak tahu. Apa? What itu apa? What itu apa ya? Ya. Oh, oke. Kalau when When kapan? when artinya kapan? Oke, Oke. kapan. Kalau where? Where di mana? Oke. Why? Kenapa? Oke. Who? Siapa? Kalau how? Di mana? Oke, udah ngerti kan sekarang artinya? Ngerti banget. Oke. Sekian dari saya Zian Zero Autor dan siapa? Rafael. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Perkenalkan, nama saya Zidan Zero Autor dan di samping saya ada siapa? Nah, perkenalkan, saya Dava Nova Hafiz dari kelas 10-6. Oke. Jadi saya akan menjelaskan aspek geografi. Udah ngerti belum aspek geografi itu apa? Belum tuh, apa Oke, saya akan jelaskan ya. Oke. Aspek geografi terbagi dua. Yang pertama tuh aspek fisik atau mempelajari alam. Oke. Yaitu ada topologi, bentuk muka bumi, abiotik, tanah, air, udara, biotik, flora dan fauna. Oke. Yang kedua itu ada aspek non fisik. Udah ngerti belum non fisiknya apa? Belum. Oke, saya akan nanti jelaskan. Mempelajari manusia, kebudayaan, bahasa, adat, tradisi dan seni. Kalau di ekonomi itu ada pertanian, perdagangan, industri atau jasa. Oke. Kalau di kependudukan itu ada jumlah, sebaran, mobilitas dan pertumbuhan. Oke. Contoh nyata di Papua, aspek fisiknya tuh berupa hutan tropis dan penggunungan, sedangkan aspek non fisiknya berupa budaya, suku Dani dan aktivitas ekonomi masyarakat lokal. Gabungan keduanya membentuk karakter wilayah Papua. Udah ngerti belum tentang ini? Oke. Udah 2 menit. Oke. Nah, jadi gitu aspek geografi. Oke. Jadi tadi aspek geografi tadi dari berapa? Ada 2, fisik sama non fisik. Oke. Jadi yang fisik itu mempelajari apa? Alam. Nah, kalau yang non fisik? Manusianya. Oke, manusia. Ya, manusia ada beberapa ya tadi, ada kebudayaan, ekonomi, kependudukan. Nah, tadi yang fisik tadi ada yang mempelajari alam, ada 3 juga kan? Ada topologi, Ya. abiotik sama biotik. Topologi itu kayak bentuk muka bumi, Iya. abiotik tanah, air, udara, Iya. biotik flora dan fauna. Iya. Nah, jadi segitu saja. Sekian dari saya, Zidan Zero Autor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Zero Autor dan saya siapa? Muhammad Hasan Lasri dari kelas 10-10. Nah, jadi saya akan jelaskan cabang ilmu geografi. Kamu udah ngerti belum tentang cabang ilmu geografi? Belum. Oke, saya akan jelaskan. nggak sih? Geografi bukan hanya satu bidang tunggal, melainkan memiliki banyak cabang ilmu yang saling melengkapi. Setiap cabang menyoroti aspek tertentu dari bumi dan kehidupan manusia, sehingga ketua digabungkan akan memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana bumi ini bekerja. Berikut beberapa cabang pentingnya. Yang pertama itu ada geomorfologi. Cabang ini mempelajari bentuk permukaan bumi dan proses yang membentuknya seperti gunung, lembah, dataran, dan pantai. Geomorfologi menganalisis bagaimana tenaga endogen dari dalam bumi seperti gempa dan gunung api, dan tenaga eksogen dari luar bumi seperti erosi, pelapukan, dan sedimentasi membentuk lengkap. Nah, yang kedua itu ada meteorologi dan klimatologi. Meteorologi itu mempelajari cuaca dalam jangka pendek seperti hujan, angin, suhu, dan tekanan udara harian. Nah, kalau klimatologi itu lebih luas, mempelajari pola iklim seperti jangka panjang, seperti iklim tropis, subtropis hingga kutub. Nah, yang ketiga itu ada cabang hidrologi.
Cabang ini khusus mempelajari air dalam segala bentuknya. Sungai, danau, air, tanah, hujan, hingga siklus hidrologi. Hidrologi penting untuk pengelolaan sumber daya air, bendungan, irigasi, dan pencegahan banjir. Keempat ada geologi. Geologi adalah ilmu tentang struktur bumi, sejarah terbentuknya serta proses-prosesnya. Geologi yang terjadi dari fosil lapisan batuan hingga penggarakan lempeng tektonik. Yang kelima itu ada oceanografi. Cabang ini mempelajari laut dan segala aspeknya, arus gelombang bisa surut, ekosistem laut hingga mineral dasar laut. Nah, yang keenam itu biografi, yang ketujuh itu ada kartografi. Nah, segitu saja. Udah ngerti belum tentang ini? Sudah lumayan. Ya, sekian dari saya Zidan Oktor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.